Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah. Sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan UTS mata kuliah studi agama kontemporer. Ya, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan sumber asli ajaran agama dan agama Islam. Ya, dalam agama Islam terdapat dua sumber asli ajaran, yaitu yang pertama Al-Quran dan juga yang kedua hadis atau sunnah. Ya. Al-Quran merupakan kalamullah yang mu'is yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril, yang ditulis dengan lafaz dalam bahasa Arab, yang ketika kita membacanya merupakan suatu ibadah dan diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran merupakan suatu petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia, sehingga yang berisi perintah, larangan, serta kisah-kisah orang terdahulu, sehingga ia menjadi pedoman bagi seluruh manusia di muka bumi. Lalu yang kedua adalah hadis atau sunnah, yaitu semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW atau segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan dari beliau. Ya, itu untuk pertanyaan nomor 1. Lalu untuk soal yang kedua yaitu jelaskan inti dan manfaat dari belajar studi agama kontemporer. Nah, pembelajaran studi agama kontemporer itu bertujuan untuk mendalami, memahami serta membahas ajaran-ajaran agama Islam agar kita dapat memahami, melaksanakan dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Selain itu, fungsi dari belajar studi agama kontemporer yaitu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masa kini berkaitan dengan isu-isu yang santar kita dengar, misalkan radikalisme, liberalisme, lalu isu kesetaraan gender, pluralisme dan sebagainya macamnya, yang memerlukan suatu pengkajian yang mendalam berkaitan dengan hal tersebut. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda bagaimana Islam dan kebudayaan di Kalimantan Tengah? Islam dan kebudayaan di Kalimantan Tengah secara luas bisa kita katakan merupakan dipengaruhi kebudayaan Banjar dari Kalimantan Selatan, ya, secara garis besar begitu. Nah, karena penyebarannya kebanyakan itu dari Kalimantan Selatan kepada orang-orang di Kalimantan Tengah, terutama dari orang Dayak, sehingga kebudayaan dan Islamnya itu sendiri serta ajaran dan amalan-amalan yang ada di Kalimantan Tengah itu secara garis besar kurang lebih sama dengan yang ada di Kalimantan Selatan atau dari Banjar begitu. Misalkan kalau di daerah kami sini ada yang namanya kebudayaan Tasmiyah, itu ada sama seperti yang ada di Kalimantan Selatan. Lalu ada juga kalau bahasa kami ada juga yang namanya Senoman. Nah,
ketika acara orang nikahan gitu. Nah budaya itu hampir sama atau mungkin kurang lebih sama lah gitu dengan adat yang ada di Kalimantan Selatan, atau kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan, budaya Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Lalu ada juga misalkan kalau kita lihat penggunaan terbangan gitu, hadroh yang secara garis besar itu hampir sama dengan yang ada di Kalimantan Selatan. Karena secara singkat itu kiblatnya berawal atau berasal dari Kalimantan Selatan gitu.